Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Nindra Utami Tarigan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Program Studi Pendidikan Agama Islam A1 Pagi, NPM 1801020040. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan tentang variabel penelitian. Jadi, variabel penelitian adalah karakter, atribut, atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai. Variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan penggunaan variabel, kita dapat dengan mudah memperoleh dan memahami permasalahan. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel respon atau output. Variabel terikat atau dependent atau disebut variabel output kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat tidak dimanipulasi, melainkan diamati variasinya sebagai hasil yang dipradugakan berasal dari variabel bebas. Biasanya variabel terikat adalah kondisi yang hendak kita jelaskan. Dalam eksperimen-eksperimen, variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan atau dimainkan oleh pembuat eksperimen. Yang kedua, variabel bebas. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel-variabel terikat. Variabel bebas sering disebut juga dengan variabel stimulus, prediktor, anteseden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya dengan variabel lain. Selanjutnya, variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel antara adalah sebuah tipe khusus variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah ia mempengaruhi hubungan antara variabel bebas primer dan variabel terikat. Variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya, variabel kontrol. Tidak semua variabel di dalam suatu penelitian dapat dipelajari sekaligus dalam waktu yang sama. Beberapa di antara variabel tersebut harus dinetralkan pengaruhnya untuk menjamin agar variabel yang dimaksud tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel-variabel yang pengaruhnya harus dinetralkan disebut sebagai variabel kontrol. Jadi, variabel kontrol adalah faktor-faktor yang dikontrol atau dinetralkan pengaruhnya oleh peneliti, karena jika tidak dinetralkan, diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel kontrol berbeda dengan variabel moderator. Penetapan suatu variabel menjadi variabel moderator adalah untuk dipelajari atau dianalisis pengaruhnya, sedangkan penetapan variabel kontrol adalah untuk dinetralkan atau disamakan pengaruhnya. Selanjutnya, variabel antara atau intervening. Uraian tentang variabel yang sudah saya jelaskan merupakan variabel-variabel yang konkret atau nyata, variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol. Masing-masing dapat dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Apabila suatu variabel yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat ternyata tidak dapat diamati atau diukur karena terlalu abstrak, maka variabel tersebut biasanya dipandang sebagai variabel antara atau intervening. Jadi, variabel antara adalah faktor yang secara teoretik mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, tetapi tidak dapat dilihat sehingga tidak dapat diukur atau dimanipulasi. Dan selanjutnya variabel diskrit. Variabel diskrit disebut juga variabel nominal atau variabel kategori karena hanya dapat dikategorikan atas dua kutub yang berlawanan, yakni ya dan tidak, misalnya ya wanita, tidak wanita, atau dengan kata lain wanita dan pria, hadir dan tidak hadir. Angka-angka yang digunakan dalam variabel diskrit ini yang dapat dioperasikan untuk menghitung frekuensi yang muncul, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka, angka dinyatakan sebagai frekuensi. Dengan demikian, data penelitian dengan variabel diskrit merupakan penanda kategori yang tidak dapat dioperasikan berbentuk penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Keberadaannya terbatas pada penentuan sebagai frekuensi. Dan yang terakhir variabel kontinum. Jadi, variabel kontinum dapat dipisahkan atau dibedakan menjadi tiga jenis kecil, yaitu satu, variabel ordinal, yaitu variabel yang menunjukkan tata urutan berdasarkan tingkatan, misalnya sangat tinggi, pendek. Untuk sebutan lain adalah variabel lebih kurang, karena yang satu mempunyai kelebihan dibanding lain. Contoh, Agung terpandai, Niko pandai, Ganang tidak pandai. Dan yang kedua, variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Misalnya, suhu udara di luar 31 derajat Celcius. Dan yang ketiga, variabel interval, yaitu variabel yang mempunyai jarak jika dibanding dengan variabel lain, sedang jarak itu sendiri dapat diketahui dengan pasti. Yang ketiga, variabel ratio, yaitu variabel perbandingan. Variabel ratio memiliki harga 0
mutlak yang dapat dioperasikan berbentuk perkalian sekian kali. Contoh, berat Pak Rudi 70 kg sedangkan anaknya 35 kg, maka Pak Rudi beratnya 2 kali anaknya. Sekian penjelasan dari saya tentang variabel penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.